udah cukup lengkap dan rupanya Esmeralda. Esmeralda nggak mau dihentiin pergerakan dari tim Red Canids dengan daya Esmeralda yang sangat kuat. Sekarang kayak inisiasi dari Esmeralda juga bisa menjadi kuncian penting. Tim Battle mereka butuh satu frontliner juga menemani Matilda. Siapa tahu Matilda yang melompat ditemenin siapa nih? Matilda melompat ditemanin oleh satu orang single target apa awe ya Bu Demonya? Barats gimana Barats? Enggak sih aku. Kagura dulu, oke. Aku daripada Barat sih Opung ya. Sampingnya dengan hero seperti ini. Lapu-lapu. Sekalian burst ya semua. Burst, immune juga. Anti-sisi, sakit. Anti-sisi, sakit, durable-nya kuat. Oke, sabar. Kita lihat nih, mid laner belum ada, Kaguranya diambil. Frost gak bisa bermain Kagura seperti yang waktu dia ngalahin Battle. Dia belajar banget ya Battle ya. Iya. Siapa? Wow, Loi. Menarik. Loi, ingat tapi Loi kalau misalnya dari ya? Frost ini ada mistake sedikit saja ini bakal sedikit membuat mereka kesulitan untuk menunjukkan late game-nya. Dan last pick, Akashi offlaner jatuh kepada Jeng. Ruby. Yang terakhir ternyata. Last pick-nya dapetin Ruby. Tadi kukira pengen pakai Khalid untuk lompat langsung ke belakang untuk tangkap Brodinya. Ruby di sana, oke. Tapi harus berhati-hati pastinya ya karena ini damage-nya gede banget dari Kagura. Ini long range. Terus dari Brody juga Tower 4 memory. Matilda juga demikian. Soul belum. Ini semua bisa juga punya damage loh di early. Jangan salah. Betul, Loi memang punya damage di early, tapi kalau kita lihat ini range semuanya. Yang jadi targetnya cuma si Roger aja sekarang. Jadi agak sulit sebenarnya untuk Loi-nya agar bisa memainkan ya rotation dispersionnya dia. Kita tahu itu adalah damage spell yang sakit banget ketika lu kena combo semacam itu. Hylos, nah ini baru target dari Loi keluar. Ada Hylos, jadi harus berhati-hati untuk Hylosnya karena bisa saja Hylos di sini jadi kunci untuk Loi bisa mengaktifkan pasif yang dimiliki oleh dia. Ini berarti tandanya kemungkinan besar dari battle ini dari seorang Matilda tidak akan full cara tanker. Full, dia hybrid. Setengah defensif, setengah magical damage. Dan untuk Hylosnya yang ada di arah samping yang akan benar-benar menggunakan full untuk tankernya Opung. Iya, bisa seperti itu. Ya Hylos berarti di sini Hylos dengan Matilda ya. Hylos Matilda, Kaguranya gold dong. Sebentar. Hylos Matilda, Brody, Roger. Brody kan gold. Jadi Matilda sama Hylos XP. Iya, kan aku bilang Hylos Matilda XP. akan hybrid. Matilda Kagura di tengah. Matilda Kagura. Hylos akan di EXP. Dan goldnya Brody, tengahnya Roger, iya benar. Bukankah sesuai dengan prediksi kita semua? Ini akan kita buktikan di Line of Down. Penentuan siapa yang akan masuk ke upper bracket. Tentunya ini adalah game terakhir pula atau match terakhir pula untuk grup A. Yes, Bude Monster ini sesuai sekali Bude Monster lihat dengan adanya Hylos di arah samping dan bahkan Yunsi kali ini akan membalaskan dendamnya dengan seorang Upatezi harusnya ya. Oh lihat, udah ada seorang alien mengganggu pergerakan dari seorang Hashi depan sana, bahkan Asmo tidak mau tinggal diam. Poking damage yang dilakukan udah lumayan sakit, tapi lihat Asmo dengan damage yang cukup sakit membuat dia harus mundur. Burn-nya trigger dan nyala begitu saja. Dibalaskan dengan satu bar retribution menuju ke arah belakang. Luna akan menjadi pilihan, tapi ternyata far away tidak mau tinggal. Terlalu terburu-buru, dia memilih untuk mundur. Mundur saja, tapi rotation diversion akan dikeluarkan oleh Frost, mengganggu di area mid lane-nya. Paranoia tinggal menjaga posisi juga. Teman-teman dari Red Canids mulai kembali mengisi HP mereka sedangkan tim battle. Mereka fokus ke area jungle. Keduanya sama-sama ingin cepat-cepat mendapatkan itemnya, khususnya Roger. Dia butuh snowball kalau mau hidupnya enak dan tentram nyaman bagi timnya. Tapi kalau kita lihat sekarang dari menit 1 ini dari kedua tim sama-sama kayak pengen menangin mid lane-nya. Hylos di area top lane seharusnya ketemu Ruby nggak menjadi masalah bagi keduanya, hanya akan saling bertukar damage. Tapi ini tengahnya, tengok pas mau di area depan dan sayang sekali dari Shadow Kill milik Jumpstyle. Sedikit lagi, setetes lagi Asmo bisa tumbang, tapi tidak ada Purify yang bisa menyelamatkan dirinya tadi. Masalahnya apa tadi? Untungnya ada Farway, pas banget kebagi Bude. Kalau nggak kebagi itu bisa dipastikan first blood. Dan Yunsi ternyata masih kalah laningnya dengan seorang
Upatezi di arah bottom lane. Dan kali ini Turtle udah bakal coba dicolek dengan CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G. Udah terlihat dua player dari tim Bedel yang standby untuk mencoba untuk melakukan Turtle poking terhadap Turtle pertama kalinya. Dan sebenarnya Farway bakal sibuk sendiri aja karena dari Red Canids mereka nggak melengok ke area Turtle yang sedang diamankan. Separuh HP lagi, tapi Jamstel sudah muncul dengan Retribution yang siap untuk mencuri Turtle. Tapi Glorious Fade Away sudah dikeluarkan oleh Lihat sini belakangnya. Momentum dihentikan dan Turtle masih bisa disegel oleh tim Battle. Tapi di depannya Akashi akan menjadi bonus kah? Karena Faraway masih mengejar dan Flame Shot nggak kena. Akashi masih bisa bertahan dan Faraway memilih untuk mundur. Jamstel di sisi lain menjadi korban bersama dengan Luna di sisi yang berbeda. Peperangan terjadi di berbagai daerah. Wow, bahkan Turtle diamankan Farway yang membuat dia gol terpaut tinggi. Tapi dari bottom lane, lihat cleannya coba untuk fokus dapetin gold untuk memberikan sedikit gap yang lebih kecil lagi. Asmo di sana mencoba untuk membalaskan satu buah dendam, tapi ternyata tidak ada point kill. Tidak mau lebih dalam lagi, lebih sabar untuk menunggu. Ada segi eagle-nya, tapi dari segi itemnya Opung Wawas, silakan. Ya, dari itemnya memang belum selesai semuanya. Jamstyle masih dengan Swift Boots-nya. Akashi juga masih belum selesai dari Husklow-nya, jadi semuanya masih mencari jati diri. Sedangkan Upatezi tadi karena dia ditinggalkan di bottom lane sendirian aja, dia udah ada satu buah Dreadnought Armor bersama dengan satu buah item Azure ya, Azure Sword yang bisa mengarah ke Thunder Belt pertama kali, jadi biar lebih tanky sedikit. Yunshi juga demikian, satu buah Dreadnought yang akan mengarah ke Blade of Despair untuk Brody dia. Jadi ini akan menjadi duel untuk Marksman dan akan sangat unik sekali karena gold lane-nya ditinggal tadi. Gold lane yang seharusnya menjadi sisi yang bisa di-ganking ditinggal sementara waktu, ngambil objektif masih cukup plus untuk battle. Tapi semakin lama ini apakah clean-nya yang nanti akan bisa memainkan peran penting karena Frost-nya juga harus bisa main. Ini Loyi. Tapi ini dengan ada 3 player dan bahkan 4 di arah bottom lane, coba dipasang flicker dengan satu buah hurricane dan gagal. Ternyata kali ini Luna tidak bisa membuat satu buah inisiasi yang tepat. Paranoid is coming menuju Shadow Kill dan keluarkan Asma akan menjadi pilihan, tapi mereka berkumpul menjadi satu. Jamstyle jangan sampai nyangkut dengan Quad Shadow-nya. Sekarang masih ada Giga Overturn dari seorang Paranoid. Paranoid ini benar-benar membuat takut ya. Parno sebenarnya ngeliat dia. Parno. Iya, karena Red Canids langsung mundur perlahan, tapi Farway juga mainnya galak banget, dia ngerusuk area jungle dan sekarang udah mulai berkumpul dari teman-teman tim Battle. 3 member di tengah, bahkan dari kanan kirinya kayak mereka udah siap nih untuk mendapatkan objektif selanjutnya. Turtle sudah hadir. Lihat Turtle udah tercolek begitu saja. Upatezi tidak mau lagi untuk meninggalkan Turtle kali ini. Diambil, mencoba di take over. Glow sepatu menuju ke arah belakang. Akashi akan menjadi pilihan bersama dengan seorang Hylos, tapi di depan sana Frost mencoba untuk mendapatkan satu, tapi ternyata Retribution cukup baik di seorang Farway dengan cukup baik mendapatkan satu buah Turtle dan Akashi menarik Hylos. Hylos kali harus tumbang dan ditambah dengan adanya Akashi yang tidak bisa bertahan di depan sana. Farway akan menjadi pilihan. Hurricane Death. Lihat serigalanya kejepit Bude Monster. Banyak sekali pertukaran terjadi, bahkan walaupun Red Canids sudah berkumpul di area turret, tapi itu tak bisa menyelamatkan diri Upatezi. Di bawah dia kayak ke kanan salah, ke kiri salah. Udah posisinya dari tim Battle bermain agresif, ngerusuk area jungle pula. Jamstyle tidak bisa mendapatkan purple buff dengan nyaman. Asmo mengganggu terus-menerus, tapi sekarang Jamstyle tidak sendiri maju ke arah depan. Luna zoning out Asmo dengan sangat kuatnya. Mereka gak mau ada usaha pencurian buff dari tim-tim Battle. Oke, Parno bersama dengan Asmo udah standby menuju ke arah top lane. Akashi akan menjadi pilihan. Hingga Overton belum dikeluarkan. Glorious Pathway, tapi lihat langsung ada skill ke depan. Akashi terhentikan pergerakannya. Hilang Luna. Kali ini menjepit Alien di sisi yang salah. Mencoba untuk memberikan satu buah damage dari turret, tapi ternyata Alien too strong. Lihat sang kuda robot udah mulai kabur. Bunyinya gitu ya. Tapi menarik banget sih. Dan lebih menarik, ini pasti ada kode promo M3X Grab. Ada diskon 70% buat kalian. Jadi sekarang download Grab now. Karena kayak di area bottom lane kita juga ngelihat ada pergerakan yang sangat cepat dari Roger yang ngedapetin banyak sekali keunggulan setelah nge-push lane dia ke area jungle. Farming pattern yang kayak nggak bisa dihentikan oleh tim Red Canids nih. Ya, ini masuk semua sih untuk Battle, dimana mereka menjalankan stratnya, apalagi dengan adanya Akai yang belum terlalu pas ya untuk Hurricane Dance-nya. Kadang misi target dan juga masih bisa dihindari oleh lawan-lawannya sendiri.
Oke, dua sepatu telah dikeluarkan. Shadow Kill menuju ke arah top lane, tapi Yunis mencoba untuk bertahan. Flicker tidak ada. Untuk kali ini Luna berikan desa ke arah yang mana, tapi salah semua. Thor 4 memori melunaskan semua poin yang sudah diamankan di game-game sebelumnya. Tapi Akashi terkena flame shot. Masih ada satu buah ring of punishment dan bahkan Akashi hilang. Belum sempat berlindung di balik turret, mereka sudah hilang dan far away. Objektif Gaming, mereka tidak mau melakukan kesalahan seperti di game sebelumnya, langsung cepat mendapatkan turret di arah tengah di menit yang ke-7. Yep, 4 member saja cukup untuk menarik semua perhatian dari tim Red Canids, ngebikin Roger dengan bebasnya mendapatkan objektif, mendapatkan farmingannya, sekarang berotasi lagi. Kali ini permainan cepat juga dihasilkan dari tim Bedel. Menit yang ke-7, tier pertama turret milik tim Red Canids sudah tersapu bersih rata dengan tanah. Rata-tata kali ini dengan tanah. Bahkan para pemain dari tim Bedel mereka mencoba untuk langsung memberikan 3 pressure di dalam 3 lane yang berbeda. Asmo kali ini tidak mau tinggal diam dan replaynya walaupun silakan. Ya, ini dia replay oleh Samsung Galaxy A52s 5G di mana ada usaha untuk melakukan sedikit ini ya, serangan kejutan surprise. Dengan Loyi yang naik ke atas, diversion yang dilakukan, tapi ternyata miss the target, rotation dispersionnya nggak mengenai target. Dan Akai juga nggak bisa nge-setup dengan Hurricane Dance-nya ya. Hurricane Dance-nya masih tetap miss juga. Inilah dia kenapa Akainya masih menjadi misteri untuk kita ya. Seberapa nanti impactnya dia untuk Hurricane Dance, karena kita tahu 1 atau 2 kali Hurricane Dance yang memang pas dengan targetnya itu adalah momen untuk kembali. Waduh, surprise attack Bapak Ibu. Asmo terkejut, terheran-heran. Lewat tadi kosong kok tiba-tiba rame. Langsung mencoba melukakan satu buah Seeking Eagle ke arah depan. Hurricane Dance bakal coba untuk menjepit seorang Asmo, tapi semua itu adalah menjadi sebuah umpan. Karena umpan tensinya harus dipukul mundur. Lihat, tidak ada yang bisa mengawal pergerakan dari para pemain dari tim Bedel di sana, Bude. Asmo sudah hilang, tapi balasannya adalah Akashi menjadi korban pula. Kali ini pertukarannya adalah 2 untuk 2, tapi belum selesai karena Faraway menggerakkan langsung mencakar-cakar ke arah dalam banget sampai base milik tim Red Canids. Terhimpit kali ini, terperangkap, tapi Upatzi nggak akan mau ngelepasin Faraway. Faraway sudah dijemput oleh kedua temannya dan minion sudah masuk juga ke area inhibitor. Faraway masih bisa selamat dengan permainan yang begitu ganas, ngegeragas masuk ke dalam base milik tim Red Canids. Jumpstyle cuma bisa melakukan split push untuk kali ini. Bahkan Hayabusa tanpa adanya purple buff di patch kali ini agak sedikit tertati-tati. Walaupun masih bisa bergerak, tidak seperti Link, tapi benar-benar kesulitan Bude untuk melakukan serangan split push, apalagi energinya akan benar-benar boros. Ini seperti bagaikan kuda disuruh lari terus tidak berhenti berkali-kali dan instant replay Oppo. Ya, dan menurutku kali ini juga ya, dari instant replaynya ini ada serangan kejutan yang coba untuk diberikan, tapi Roger-nya bisa masuk. Lycan Punch-nya yang memang itu menghilangkan targeting yang dilakukan oleh hero-hero yang punya single target lock. Itu dia, tapi belum berhenti di area bottom lane. Mau kemana Frost? Kejar-kejar dan pulang untuk kabur saja untuk Frost dan juga Akai pada Hurricane Dance sudah di pop up. Kali ini Red Canids mencoba untuk nge-setup ulang lagi mungkin dengan adanya Lord yang hadir. Ini Lord yang pertama masih menit ke-10 tapi sudah langsung dihajar, dihabisi oleh tim Bedel. Nggak mau membuang-buang waktu sepertinya. Oke, lihat Luna udah menarik nafas cukup berat untuk kali ini, sedangkan Asmo masih benar-benar fokus dan jump style. Dia akan coba untuk mencari sedikit pundi-pundi gold untuk mendapatkan damage tambahan dan juga dengan itemnya yang dimiliki oleh seorang Asmo. Asmo kali ini bakal coba untuk mengganggu, membuka vision dimanapun mereka berada dan far away, benar-benar far away dari para teman-temannya Bude Monster. Iya, jauh aja di area bawah, dia cukup percaya diri dengan level 14 yang dimilikinya. Jauh dengan jump style aja baru level 13, ini baru naik. Dan sekarang kayak Bedel dengan segi item yang pasti di atas Red Canids, dari segi network sudah berbeda, level pun berbeda, mereka berada di atas awan. Tapi dengan datangnya Lord serta Super Minion yang akan membantu mereka untuk nge-push. Sekarang bottom lane menjadi fokus utama bagi tim Bedel. Lihat Lordnya masih bergerak bebas. Keluar satu buah Glorious Pathway di depan sana. Langsung bergegas untuk menghadapi para pemain dari tim Bedel. Tapi Alien dengan seorang diri tanpa ada pengawalan. Flame set telah dikeluarkan. Langsung mengejar pilihan. Tapi lihat damage yang diberikan terlalu besar. Lalu balikan pulse belum dikeluarkan. Tapi karena satu buah inhibitor yang difokuskan, dia mau satu inhibitor dulu Bude Monster. Satu saja sudah cukup tentunya untuk membuat Red Canids kebingungan. Karena sekarang mereka harus mendefense area mid lane-nya yang menjadi fokus bagi tim Bedel.
Dan nyatanya clearing minion sangat cepat dari Red Canids sehingga Bedel harus kembali mundur lagi, nge-set up ulang lagi dan mencari celah. Gimana caranya ini untuk nge-press Red Canids terus-terusan? Karena jungle dibersihin terus, Red Canids mulai mencoba untuk mencari cara juga. Glory Spectre udah dikeluarkan di area mid lane. Alien hanya mencuri perhatian saja. Iya, dari Bedel mereka tinggal jaga tempo mereka sih. Mereka udah dapetin sekarang ini ibarat kemenangan di depan mata, tinggal mereka jangan terlalu terburu-buru untuk melakukan ending terhadap permainan seperti ini. Yap, ada rotation dan langsung dihentikan dengan adanya Don't Run Wolf King yang dikeluarkan oleh Akashi. Asmo muncul secara tiba-tiba sendirian. Oke, itu terlalu dalam ya. Hal yang tidak harus dilakukan oleh seorang Asmo. Lihat, dari Frost mencoba untuk melakukan ganking lagi. Tapi lihat, surprise attack Alien versus everybody. Frost akan menjadi pilihan. Lihat di depan sana, tidak ada yang mengawal pergerakan dari Kagura. Ada far away. Masih berada di arah rumput serigala berbulu domba. Masukin menit yang ke-13. Kemenangan sebenarnya kayak kita ngelihat Bedel punya presentasi yang lebih besar, tapi itu pun cuma kayak 60-40 sih menurutku. 60% untuk Bedel. Iya, 40 betul. Red Canids masih bisa bergerak pula karena dari segi itemnya udah mulai mengejar ya Om. Benar, Akashi dengan Husklow-nya dan juga anti-Quiras yang bisa mengarah ke War Axe untuk menambah lagi lebih besar damage-nya. Tapi ini serangan lagi dibangun oleh Bedel. Mereka nggak boleh terlalu terburu-buru juga karena semakin mereka terkonsentrasi, terutama untuk di area kecil seperti di arah dari orange purple buff-nya, akan memudahkan Loyi untuk menggunakan semua skillnya untuk menarik pemain tersebut ke satu sisi yang sama. Menuju ke arah 50 detik, Bapak Lord yang terhormat. Kita Mr. sana. Lord. Oh iya, Mr. You're welcome ya. Salah, please welcome ya, salah ya. Please welcome Mr. Lord ya. Sebelum itu, dari bottom lane Asmo, akankah dia mau masuk lagi? Kesalahan yang terulang-ulang terus itu akan menjadi sebuah kesalahan yang bisa mematikan pergerakan dari tim itu sendiri. Bisa menjadi blunder, Bude. Iya, itu kayak kasih napas gratis buat Red Canids gitu loh. Kayak oke, mereka harus bisa rapi bermainnya kalau mau menutup game ini dan masuk ke dalam upper bracket. Tapi Red Canids pun punya kesempatan yang besar juga untuk mendapatkan celah. Ya, siapapun yang menang ini masalahnya bakal ke upper bracket gitu. Ini antara pertarungan hidup dan mati mereka. Upper bracket lebih enak pasti. Dan inilah dia masuk area depan dengan rotation defense dikeluarkan. Defense sensasi dikeluarkan juga Asmo sendirian di belakang. Dua member tiba-tiba dari tim Bedel hilang. Mereka berperang tanpa anggota yang komplit dan Red Canids Lord di depan mata. Akankah akan terjadi seperti di game sebelumnya? Comeback dilakukan, tapi lihat flicker telah dikeluarkan. Jamsang menjadi pilihan. Monster kill dibalikan karena Jamsang mencoba untuk dipukul mundur ke arah belakang, tapi Yundis double kill. Looking for triple kill. Dari bottom lane sana masih ada seorang Loyi. Terhentikan pergerakannya. Yunsi mencoba untuk memberikan satu buah damage dan last triple kill. Satu petir, bukan sembarang petir dari seorang Brody, membuat seorang Jamsang, Frost dan Luna tersungkur diam, lemah tak berdaya. Red Canids yang kupikir tadi mereka punya kesempatan untuk mendapatkan Lord E ini, tapi ternyata tidak. Tim Bedel masih bisa nge-counter apa yang sudah mereka lakukan, dibalas lebih sadis lagi, dan Lord berada di tangan tim Bedel. Datang Retribution. Oke juga, Opung. Iya, tadi karena Rogernya pertama kali terpick off ya tadi. Jadi mereka nggak bisa nge-start untuk Lordnya, mereka lebih milih untuk nge-cancel. Dan dari Red Canids, mereka terpancing tadi, bilang satu oke Roger gak ada, kita coba untuk ambil untuk dapetin lore-nya. Dan ternyata ditantang dan mereka masih kalah item juga dari segi hero-nya. Sehingga adanya fight yang terpisah dan juga damage yang diberikan oleh Brody tadi oleh Yunsi itu sudah sakit banget. Bahkan belum pernah terpick off sama sekali untuk Brody-nya, Yunsi. Oke. Di sisi lain, para pemain dari tim Bedel, kalian lihat mereka coba untuk melakukan push di arah bottom lane terlebih dahulu. Asmo ini kalau misalnya salah miskomunikasi lagi, ini Alien seorang diri tadi yang menemani, ini berbahaya loh. Lihat tadi bukti nyata Alien tidak ada di tempat, Alien ditumbangkan. Super minion di arah bottom lane coba untuk bergerak, Ghost Patrol telah dikeluarkan, tapi tidak ada yang bisa masuk sama sekali.
Ini agak sedikit sayang gak sih Ghost Rider dikeluarkan, tapi lihat ternyata tiba-tiba Luna Hurricane Dance yang gagal mendapatkan siapapun di depan sana. I'm of Death pun sama, tapi di sisi lain Frostnya harus tumbang. Tidak ada seorang magical damage dari seorang Frost, bahkan Lord bergerak di arah top lane coba dipaksakan. Udah ada Hurricane Dance, Viking Eagle tak ada yang menembak di Asmo. Ini bisa menjadi bencana untuk tim Rift Candies Brewstar. Masih berlanjut tentunya, tapi Farway berhasil menentukan Luna. Alien menjadi korban pertukaran yang terus terjadi, tapi tim Battle mereka mendapatkan 2 inhibitor. Selagi Red Canids itu kayak nahan-nahan hero, tapi inhibitornya sudah pecah. Minion masuk ke dalam base dan Red Canids ini dalam masalah dan dalam bahaya. Asmo bisa dihentikan, tapi Yunsi di area belakang damage yang begitu besar diberikan, berfokus terhadap base milik tim Red Canids. Oh, lihat base-nya mencoba diselesaikan begitu saja dipaksa, dan this is it. Battle take the game. Battle berhasil mengamankan Hopper Breaker. Wow. Mereka mau memastikan bahwa game ini milik mereka. Dan lihat momen terakhir itu sebenarnya war yang tidak rapi, dan push mereka bersama dengan Lord pun kayak nggak 3